Hai, terima kasih udah kembali ke channel ini. Pertama-tama aku mau mengekspresikan rasa bahagia serta haru karena aku udah berhasil untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan ini. Jadi tuh ya, perjalanan untuk sampai bisa sejauh ini tidaklah mudah bagiku sendiri. Apalagi ini anak pertama kayak gitu kan. 2 minggu pertama aku kasih sufor, sembari aku terus berusaha untuk bisa mengeluarkan ASIku. Jadi di tengah-tengah perjuanganku untuk mengeluarkan ASI ini terjadilah sesuatu yang enggak aku duga sebelumnya, bahwa untuk terus berusaha memberi ASI kita harus ada pengorbanan seperti itu. Ya jadilah my nipple lecet, berdarah hingga bernanah. Tapi aku terus memberi ASI kepada bayiku dan aku nggak menyangka bahwa sampai sejauh ini, karena kemarin itu setiap malam aku menangis karena menahankan rasa sakit itu sendiri ya. Sekitar 3 bulan itu berat. Nah, yang mau aku bagikan di sini adalah hal-hal apa aja yang udah aku lakukan sehingga aku bisa terus memberi ASI eksklusif kepada bayiku sehingga sampai 6 bulan ini. Bahkan kalau bisa dibilang ASIku, puji Tuhan, itu cukup melimpah ya teman-teman. Karena ketika aku sedang menyusui bayiku itu aku harus misalnya sebelah kiri, di sebelah kanan aku menempatkan semacam breastfeed ataupun breast shield. Breastfeed itu semacam bantalan untuk ASI itu terserap di bantalan kecil tersebut ya. Sedangkan breast shield itu kayak penampung ASI berbahan silikon sehingga nyaman ya kita pakai dan dia tertampung di situ gitu. Aku tahulah ada breast shield ini, aku tampunglah ASI itu, sebelah kiri menyusui, sebelah kanan aku tampung, atau kanan menyusui dan sebelah kiri ditampung gitu. Setelah tertampung, aku buat di botol dan aku masukkan ke freezer. Jadi saking melimpahnya ASIku yang udah aku simpan di dalam freezer, itu aku mandikan kembali ke bayiku. Jadi setiap kali dia mandi, dalam seminggu sekitar 3 kali seminggu dia itu mandi ASI kayak gitu. Dan dipercaya bahwa bayi yang mandi ASI itu kulitnya bagus, pokoknya positif lah gitu untuk kesehatan kulitnya. Nah, yang pertama itu adalah rajin minum air putih. Rajin atau sering minum air putih. Karena seperti yang kita tahu, ASI itu kan bahan dasarnya, pada dasarnya itu kan air gitu. Jadi kalau kita kekurangan air, kekurangan minum air, gimana kita mau memberikan ASI sama bayi kita? Meskipun dibilang sering minum air, tapi air putih, bukan minuman bersoda ataupun yang minuman yang banyak gulanya ataupun berwarna. Karena ibu menyusui itu rentan mengalami dehidrasi. Kalau ibu menyusui sudah mengalami dehidrasi, maka produksi ASI-nya pun berkurang. Make sense kan? Yang nomor 2, menyusui dengan frekuensi yang sering dan teratur. Ini memang fakta ya, dan aku pun mengalami. Makin sering si bayi menyusui, maka ASI akan terus diproduksi secara berkala. Sebaliknya, semakin jarang si bayi menghisap, maka ASI pun akan semakin susah untuk keluar. Dan jangan lupa untuk terus bergantian memberi ASI sebelah kiri dan sebelah kanan agar si bayi nutrisi yang ada di hind milk dan fore milk itu tercukupi. Nah, yang ketiga, gak hanya minum yang sering, ibu menyusui juga sangat dianjurkan untuk makan lebih banyak dari biasanya. Seperti yang aku baca, menurut angka kecukupan gizi dalam 6 bulan pertama kelahiran bayinya membutuhkan setidaknya 330 kilokalori. Sementara dalam 6 bulan kedua, ibu menyusui membutuhkan setidaknya 400 kilokalori dari kebutuhan energi wanita dewasa biasanya, sekitar 2250 kilokalori. Nah, tapi makan bukan sembarang makan ya. Ibu menyusui sangat dianjurkan untuk makan makanan yang bernutrisi seperti sayur, buah. Ya, kedengarannya klise tapi memang benar. Kalau kita makannya junk food terus, makan makanan yang siap saji, bagaimana bayi kita mendapatkan nutrisi itu sendiri dalam ASI, ya kan? Karena si ibu harus terus memproduksi ASI, maka sangat wajar bila ibu menyusui cepat sekali merasa lapar dari biasanya.
Perlu juga sih kalau ibu menyusui itu menyediakan di rumah seperti snack tambahan di luar dari makanan utama. Tapi tadi itu jangan sering-sering makan junk food, jangan sering-sering makan makanan yang instan, makanlah makanan yang sehat supaya bayi kita juga dapat merasakannya melalui ASI. Yang terakhir, last but not least adalah mengontrol emosi. Sudah jelas sekali faktor emosi, kecemasan, stres, insecure itu dapat mengganggu refleks letdown dan menyebabkan produksi ASI itu sedikit. Jadi ketika kita sedang menyusui, penting untuk menciptakan suasana yang nyaman, tenang, dan santai. Nah, kalau bisa aku rangkum semuanya adalah hal yang paling penting untuk membuat kita bisa menghasilkan ASI adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi bahwa kita itu mampu gitu. Walaupun kemarin itu aku sedang jatuh bangunnya dalam memberi ASI, dimana aku nangis, bayiku nangis. Memang sulit di awal-awal itu untuk memberikan ASI karena sama-sama belajar. Aku belajar jadi ibu, dia pun baru belajar untuk bagaimana menghisap yang benar begitu. Jadi benar-benar blank begitu kita berdua. Tapi aku terus mengajak bayiku untuk kerjasama pelan-pelan tanpa ada pemaksaan dan akhirnya bisa. Tapi di balik itu semua, aku memiliki mindset atau aku mensugesti diriku sendiri bahwa aku itu bisa supaya ASI pun menjadi lancar. Ya, itu tadi tips dariku, apa yang aku lakukan sehingga aku bisa menyusui bayiku selama 6 bulan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.